antara 25 orang itu ada 5 ulul azmi. Nabi-nabi yang memang dalam hidup mereka itu mendapatkan cobaan yang cukup berat, cobaan yang cukup luar biasa. Dan cobaan itu yang paling menyedihkan bukan datang dari orang luar, tapi cobaan itu datang dari dalam sendiri. Imam Abdul Halim Mahmud mengatakan dalam sebuah kitabnya, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ketahuilah nanti bahwa Islam itu akan ditutup sendiri keindahannya, akan ditutup sendiri kemuliaannya, akan ditutup sendiri keindahannya, kebagusannya, keajaznya, kemuliaannya oleh orang Islam itu sendiri. Jadi kalau sejak dulu kita mungkin belajar ada politik dalam masa penjajahan, menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan bukan orang luar datang menggunting dalam lipatan kita, tetapi orang dalam menggunting dalam lipatan dia sendiri. Dalam organisasinya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan masyarakatnya, dalam diri Islamnya, maka orang dalam sendiri yang kita tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa mengidentifikasi dengan mudah bahwa orang-orang tersebut yang kemudian akan menghancurkan Islam dari dalam, akan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala dari dalam. Kita lihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi, beliau digelar dengan Al-Amin. Bapak Ibu sekalian, orang datang ketika Ka'bah sudah hancur karena hujan. Jadi kalau kita pikir bahwa Ka'bah al-Musharrafah itu berada di Makkah, di sebuah negeri yang tandus, إذ يسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku menempatkan keluargaku, anak keluarga keturunanku di wadi ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat pada suatu saat nanti, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ketika itu banjir yang cukup besar. Banjir bah, sehingga Ka'bah itu hancur. Ini membuktikan bahwa Ka'bah al-Musharrafah pun adalah benda yang biasa. Bendanya bisa hancur, bendanya bisa penuh lantak, bendanya bisa tergenang air cukup besar, sehingga hancurlah Ka'bah ketika itu. Kemudian masing-masing 4 suku yang cukup besar di Makkah Mukarramah ketika itu, mereka bersih tegak, berbeda pendapat. Siapa yang berhak untuk meletakkan batu pertama? Karena walaupun mereka orang-orang yang sudah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menganggap Ka'bah itu adalah kemuliaan. Orang-orang masa jahiliyah dulu itu walaupun mereka mengingkari ajaran-ajaran Nabi, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja persoalannya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dari patung-patung yang mereka letakkan di Ka'bah. Mereka meletakkan Lata, Uzza, Manat dan lain-lainnya. Ada patung yang kecil lagi ratusan, jumlahnya 360 patung. Itu adalah persoalan ekonomi. Karena setiap orang yang datang ke Makkah ketika itu ditakut-takuti. Karena Makkah merupakan sentral perniagaan dunia. Di samping sentral perniagaan di Syam atau Syria, adapun Makkah Mukarramah merupakan salah satu sentral. Jadi orang-orang yang datang ke Makkah untuk berniaga ditakut-takutin. Kalau kamu nggak kasih sumbangan, kamu nggak memberikan sumbangan ataupun doa kepada Tuhan ini, nanti perniagaan kamu tidak akan laku. Ditakut-takutin. Maka diletakkanlah makin banyak Tuhan, makin banyak Tuhan, makin banyak Tuhan, ini uangnya untuk Tuhan. Nanti Tuhan ada panitia Tuhan juga. Ada panitia Tuhan, ada bagian administrasi ketuhanan, dan uang itu masuk dalam kantong orang-orang tadi yang menakut-nakuti orang-orang lain. Jadi politik sedemikian rupa itu merupakan bagian daripada politik ekonomi bangsa Arab ketika itu. Kembali kepada tadi, kemudian mereka mengatakan bahwa kita tunggu besok pagi. Barang siapa yang masuk pertama dari pintu ini atau pintu Ka'bah, maka kita akan tunggu dia sebagai orang yang akan meletakkan batu pertamanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, dan ini adalah seorang yang sangat mulia, orang yang sangat jujur, yang dari kecilnya tidak pernah berbuat maksiat. Ketika ingin menghadiri sebuah pesta ataupun perayaan malam di sana, Allah Subhanahu wa taala membuatnya ngantuk lagi sampai tidak pernah sempat untuk
hadir dalam pesta. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun dulu berteman dengan teman-temannya semacam semisal yang Abu Bakar As-Siddiq berteman dengan Umar bin Khattab ataupun orang-orang lain, tentu Umar bin Khattab pada waktu itu adalah orang yang bukan ketika menjadi seorang muslim, tapi seseorang yang pernah membunuh anaknya, seseorang yang pernah membenamkan anaknya dalam tanah. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih sa'a ma yahkumun. Adapun orang-orang Arab ketika hidup pada masa dahulu, sekarang pun sudah berulang, bahkan lebih daripada dahulu. Bahkan tidak dapat kita katakan bahwa zaman jahiliyah itu sudah lebih parah daripada sekarang. Sekarang jauh lebih parah daripada zaman jahiliyah dulu. Jadi jangan kita kemudian dapat stigma negatif dari orang mempropagandakan kejelekan Islam, membaguskan ajaran-ajaran yang lain, mengatakan bahwa umat sedang lahir sebelum zaman jahiliyah, maka orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang jahiliyah dan kita adalah orang-orang modern pada masa ini. Ini adalah propaganda daripada barat yang mengatakan bahwa stigma Islam tidak baik, bahwa Nabi lahir pada zaman jahiliyah, bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang konversi di zaman jahiliyah, bahwa Abu Bakar adalah orang yang konversi di zaman yang kesesatan. Orang sekarang yang disesatkan pada zaman dulu. Nanti saya katakan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, memang Rasulullah SAW tidak pernah jadi datang ke tempat-tempat hiburan malam. Allah selalu membuatnya mengantuk. Akhirnya beliau tidur. Besok malam beliau tidur. Kalau ada orang mau pesta malam, kepingin lihat seperti apa sih pesta malam. Apa ada ondel-ondel atau ada dangdutan? Kalau sekarang pantang bunyi dangdut orang langsung berkumpul. Tapi kalau bunyi azan orang lari. Itu bedanya. Kalau bunyi azan orang lari, atau bunyi apa? Suara ngaji orang lari. Tapi kalau dangdutan orang berkumpul. Entah kenapa mungkin suara dangdut lebih merdu pada suara azan. Mungkin introspeksi juga supaya muazzin memperbaiki suaranya. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Jadi kembali pada sirah tadi ataupun perjalanan hidup Rasulullah SAW tadi, maka ketika itu orang sudah menunggu semua, maka datang seorang Nabi Muhammad SAW datang masuk mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling berhak meletakkan batu Ka'bah pertama sesudah runtuhnya Ka'bah pada masa sebelum kenabian. Akhirnya Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas. Maka kita katakan, kita tahu dari guru-guru kita mengatakan bahwa beliau adalah orang yang selalu menyampaikan kebenaran tabligh, kemudian orang yang benar sedih, kemudian adalah orang yang amanah, kemudian orang yang fatanah, orang yang cerdas. Memang cerdas, sangat cerdas. Nanti kita bisa ceritakan lagi bagaimana kebiasaan Nabi SAW. Kemudian beliau memanggil keempat pemuka suku, masing-masing memegang ujung dari rida. Ya, empat suku dipanggil. Kemudian Nabi SAW mengambil batu itu dan meletakkan di tengah-tengahnya. Keempat suku itu kemudian pemuka suku itu datang untuk membawa batu Ka'bah tadi itu ke tempat yang ingin dibangun lagi Ka'bah seperti semula. Jadi kalau ada orang yang sekarang kemudian datang untuk mengusap-usap batu Ka'bah, sebenarnya bukan karena mereka ingin syirik. Bisa jadi karena mereka ingin merasakan kerinduan pada masa Rasulullah SAW bahwa batu ini pernah diletakkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi tidak semua orang merusak kemudian itu adalah syirik ini, anta kafir, anta syirik, anta musyrik. Bukan. Bisa jadi karena kerinduan hati tidak terbendung lagi. Jadi ekspresi bisa dimusam untuk karena kerinduan pada Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa orang mengukur iman orang lain gitu. Ya, nahnu tawalla bis-zawahir wallahu tawalla bis-sarair. Kita manusia ini hanya bisa melihat hal-hal yang zahir saja. Sedangkan hal yang batin, sarair, Allah Subhanahu wa taala yang tawalla, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan tapi kalau datang di sana mengambil barakah, tidak ada keberkahan di situ. Tidak ada keberkahan di batu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni la'alam innaka al-hajar. Law taraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbilka ma qabbaltu." Saya benar-benar tahu kamu ini adalah batu saja di Hajar Aswad, batu ikat. Ini kamu sebuah batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau tidak, saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, saya tidak akan pernah mencium kamu. Kalau tidak,
saya melihat Nabi SAW pernah mencium kamu, saya tidak akan pernah mencium kamu. Bagaimana dikatakan bahwa batu itu datangnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dari surga. Karena Ka'bah dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan 10.000 tahun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam bertawaf, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan mereka untuk tawaf di Ka'bah al-Musharrafah. 10.000 tahun sebelum Nabi Ibrahim bertawaf, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan mereka tawaf di Ka'bah. Karena peristiwa itu balik ini Nabi SAW bukan mencium batu Hajar Aswad. Jadi kita ikut Nabi SAW sunnah mencium batu tersebut, bukan mengambil hal-hal yang lain. Tapi sunnah mengikut Nabi SAW untuk cium batu tersebut. Baik, apa yang sekarang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutus Nabi Muhammad SAW mengangkat beliau dengan mengirim Jibril alaihissalam, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah dalam ayat berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-'alaq, surah al-'alaq. Bacalah dengan nama Allah Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan atau Maha Mencipta. Di situ ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeklar bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir, di saat itu pula datang tantangan dari siapa? Orang luar, bukan dari pamannya beliau sendiri, dari Abu Lahab, Abu Jahal, menentang. Orang yang paling pertama menentang ketika beliau Rasulullah SAW mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama menentang adalah orang dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan orang tua. Tantangannya ada datang dari internal sendiri, dari dalam keluarga besar sendiri. Kita lihat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menentang dakwah beliau? Ayah beliau, Azar. Sampai kemudian Azar mengatakan kamu tidak berjudi dakwahmu saleh berpakat. Ada mengatakan Azar itu adalah pamannya. Walaupun paman, tetap keluarga, tetap ayah. Orang Arab memanggil paman itu ayah juga. Saling saling dekat dan ada hubungan darah dengan ayah kita sendiri, dipanggil ayah juga. Jadi Nabi Ibrahim juga demikian. Dari Azar orang tua yang sudah menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dididik oleh keluarga Firaun. Jadi Nabi Musa benar-benar sultan karena anaknya Firaun dan angkat. Anak Firaun, anak sultan juga, anak raja. Dan hal yang kedua yang paling membahayakan Bapak Ibu sekalian adalah ucapan dari seorang pemimpin. Kalau pertama itu datangnya dari tantangan sudah dari keluarga sendiri, yang kedua yang paling berbahaya adalah ucapan dari seorang pemimpin. Oleh karena itu orang yang pertama masuk surga nanti adalah imamun adil. Kiai boleh kiai, orang kaya boleh orang kaya, tak berzina boleh tak berzina, tak pernah riba boleh tak pernah riba, dagang yang benar boleh dagang yang benar, silakan. Manut pada suami silakan dan pada suami. Tapi orang yang pertama masuk surga adalah imamun adil. Orang yang pertama mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maksud saya pada hari kiamat nanti adalah yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil sangat berpengaruh kepada keimanan masyarakat. Kalau imamnya tidak adil, apalagi imamnya bukan orang Islam, pernah kita merasakan beberapa tahun yang lalu diobrak-abrik kondisi sebuah kota. Sangat berbahaya. Apa kata Firaun kepada kaum Mesir? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaysa hadhihi al-anharu tajri min tahti? Afala tubsirun? Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti? Afala tubsirun?" Firaun mencoba untuk mengadu logikanya, memperlihatkan kepada masyarakat Mesir ketika itu. Alaysa li Misr? Bukankah kalian melihat dan meyakinkan bahwa
negeri Mesir ini adalah di bawah kepemimpinan, di bawah kekuasaan dari timur sampai barat Mesir. Wa hadhil anhar, dan sungai yang cukup panjang, sungai terbesar dunia ini, tajri min tahti, mengalir, berjalan, memberi manfaat di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun? Tidakkah kalian berpikir? Ini statement cukup berbahaya. Dia mengajarkan semua masyarakat dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aila alaysa li Misr, bukankah negeri Mesir milikku karena dia rajanya? Wa hadhil anhar, kenapa anhar dipakai? Karena nahar ataupun sungai adalah pusat kehidupan, sumber kehidupan. Kalau kita jalan-jalan ke negeri Spanyol ataupun Andalusia dahulu yang sempat berjaya di tahun 711 Masehi sampai 800 ataupun sampai 1400 tahun, 1400 Masehi ataupun 700 tahun kemudian, kita melihat bahwa di tengah-tengah kerajaan tersebut ada dibuat semacam sungai. Dibuat semacam sungai, ada 4 penjuru. Di tengah-tengahnya itu ada hewan, dibuat singa. Kenapa singa? Karena singa melambangkan kejantanan, kehebatan, kekuatan, kerajaan. 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat. Memang ini menunjukkan peradaban Islam cukup tinggi pada waktu itu. Orang Islam yang menemukan tentang peradaban ini. Orang Islam menemukan geometri. Orang Islam menemukan tentang aritmatika. Orang Islam menemukan tentang ilmu aljabar. Ada semua di istana Al-Hamra. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke sana lagi, atau kita bisa ke sana, kita bisa melihat bagaimana ilmu Islam cukup tinggi di situ. Peradaban Islam cukup tinggi di Al-Hamra itu. Hanya tinggal sisa-sisanya saja. Kembali kepada pernyataan statement Firaun. Jadi kalau Firaun memberikan statement seperti itu, dan ada statement yang seperti itu sekarang pada masa sekarang, ataupun ada pembiaran dengan ada statement luar dibiarkan oleh pemimpin, itu sama saja. Pemimpin bertanggung jawab terhadap umatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap perintah pemimpin, seorang ayah bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Seorang ketua masjid, pemimpin masjid bertanggung jawab terhadap dirinya dan jamaahnya. Seorang ketua RT bertanggung jawab terhadap dirinya dan tetangganya. Seorang lurah bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya dan kelurahannya. Seorang wali kota, seorang gubernur bertanggung jawab terhadap tingkatan-tingkatannya. Seorang presiden bertanggung jawab kepada seluruh negerinya. Apabila ada statement-statement usaha-usaha yang dibiarkan, maka sama dengan kondisi Firaun tadi. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Sungai ini bisa mengalir karena perintah saya, kata Firaun. Afala tubsirun? Statement-statement kesyirikan, pembiaran-pembiaran kesyirikan, luar biasa. Bahkan pada masa Nabi Musa kemudian sudah pindah ke Palestina dari Mesir ke Palestina, beliau ditemani oleh Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bukit Tur Sina, Nabi Musa menitipkan kepada Harun alaihissalam untuk menjaga kaumnya. Kemudian datang orang dari internal juga, namanya Samiri. Sampai sekarang kalau kita ke Mesir, maka itu kenapa kadang-kadang kita perlu jalan kepala perjalanan rohani ke Mesir, itu banyak cerita-cerita tentang Nabi. Itu ada bekas pahatan anak sapi, bekas pahatan anak sapi. Bahkan di dinding gunung itu masih ada bekas pahatan anak sapi. Waja'ala lahu 'ijlan jasadan lahu khuwar. Maka si Samiri ini membuat patung anak sapi, ijlan jasadan, anak sapi yang berbentuk jasad, bentuk jasad sapi, lahu khuwar. Dia bisa suara sapi begitu, atau dia bisa berbicara. Disesatkan. Mereka mengatakan bahwa sapi ini bisa bicara. Tuhan kamu di mana? Pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran-pemikiran yang mencoba mewujudkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk manusia dan bentuk-bentuk benda. Datang dari internal sendiri, dari kaum sendiri. Samiri. Jadi kalau kita bicara tentang ketahanan
perlu melihat pada kondisi iman kita sendiri, kemudian melihat bahwa orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang bersama-sama membangun keimanan, bukan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang suatu ucapan dari orang-orang yang fasik, fatabayyanu. Hati-hati, coba cek dulu. Bahkan double cek, konfirmasi dulu. Kadang-kadang tujuannya adalah menghancurkan kegagalan. Kadang-kadang tujuannya adalah hanya untuk mengecohkan umat manusia dan umat Islam. Nah itu kejadian pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertubi-tubi dari kaum Khazraj, orang-orang Yahudi di sana. Dari Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi di sana. Bertubi-tubi. Jadi kondisi umat itu pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa perbedaannya umat terdahulu dengan umat yang sekarang? Allah mengatakan, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kami kirim nabi dan rasul kami berturut-turut sampai umat akhir zaman. Tidak ada nabi lagi. Walaupun ada mengaku dengan namanya Nabi Edan atau Nabi Eden, orang paham ya. Mengaku dengan Ahmad Musaddiq dan segala macam, tapi masih dibela juga pada orang-orang tertentu. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor politik. Ini adalah penyesatan terhadap risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kondisi umat itu setiap masa pasti ada cobaan. Kalau kita melihat pada masa kita berpikir cukup berat sekarang, memang semakin lama semakin berat. Tapi pernah pada masa pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama Islam, katakanlah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang cukup luar biasa, beliau menghafal jutaan hadis. Bukan satu hadis seperti kita kadang-kadang lupa hadisnya, matanya lupa, sanadnya lupa, rawinya lupa, kadang-kadang berbalik-balik. Tapi sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal pun dicoba Allah Subhanahu wa taala dengan sangat cukup berat. Siapa yang hukum beliau? Orang Islam sendiri, bukan orang luar. Orang Islam sendiri. Ketika pada waktu itu Raja Makmun dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Al-Quran itu. Sekarang Allah di Azali ini makhluk, bisa dicetak, bisa dilihat, bisa dibaca makhluk. Kemudian ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, karena beliau menentang Ahmad bin Hanbal menentang Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i langsung ketika masih berada di Basra, di Irak sekarang, di Irak, Basra. Menitahkan wahai Ahmad, ya bin Hanbal, mada qulta fil Quran? Ta'ala ada makna. Wahai anaknya Hanbal, saya kepada wahai Imam, itu salah satu penghinaan. Contoh penghinaan tidak sebutkan gelarnya ataupun sebutkan gelar kehormatan. Ya bin Hanbal, wahai anaknya Hanbal, apa pendapatmu tentang Quran? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, huwa kalamullah. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat adalah Allah adalah kalam. Dan kalau kalam Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai kapan pun berlaku. Li'annahu huwal awwal wal akhir, la awwala lahu wa la akhir lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang terakhir, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, ada akhir. Semua makhluk ada awal, ada akhir. Katakan al-makhluk huwa ma siwa Allah. Makhluk adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Apakah Sami? Ada yang menyebutkan bahwa Sami itu adalah penjelma daripada Azazil. Azazil menjelma turun ke dalam bumi ini jadi Sami pada masa Nabi Musa. Kemudian pada masa Nabi Isa menjadi Yudas Iskariot. Kemudian pada Nabi Muhammad SAW
Dajjal, dan dia bertahan sampai akhir zaman nanti, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Pada saat di sana nanti itu, ketika waktu itu imam sudah muadzin sudah qamat, bukan demikian, kemudian Imam Mahdi maju, melihat kemudian Nabi Isa dan Siti Imam Mahdi mundur, kemudian Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi menjadi imam. Ada imam akhir zaman ataupun risalah akhir zaman adalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika itu orang Dajjal, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis sekarang, orang-orang Zionis ingin membunuh umat Islam, mereka salah perhitungan. Mereka mengira bahwa tidak ada pemimpin lagi yang bisa menghancurkan Dajjal. Dibuka pintu Baitul Maqdis, kemudian terlihat oleh Dajjal bahwa Nabi Isa alaihissalam itu meleleh pada Dajjal. Nabi Isa meleleh Dajjal. Itu adalah harapan kalau kita ada orang akhir zaman dan mungkin boleh jadi kita bertemu dengan anak ketika kita bertemu, maka risalah keimanan, hikayat keimanan pun kita wariskan. Karena iman satu-satunya bisa membentengi kita dalam keadaan apapun. Luar biasa sekali. Apa perbedaan umat terdahulu dan umat sekarang? Suatu hari Nabi SAW duduk bersama sahabat. Dalam sebuah hikayat hadis dikatakan bahwa kalian tahu, kira bahasanya siapa yang paling mencintai umat yang paling mencintai kami, wahai Rasulullah. Kata Nabi, kalian sahabat saya, bukan kekasih saya, atau bukan dalam artian orang yang lebih kasih kepada saya. Ada orang yang lebih kasih kepada Nabi, ada. Mereka adalah umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai saya, tapi mereka tidak pernah melihat saya. Bapak Ibu sekalian, coba sekarang dibayangkan, direnungkan. Apabila Bapak Ibu sekalian terpisah dari orang tua, karena bencana kah, karena banjir kah, karena tsunami kah, seperti di Aceh dulu ataupun apapun kondisinya, karena terpisah, karena perang kah, coba dibayangkan, terpisah dari orang tua, masih kecil, tidak ingat lagi wajah ayah ibu. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman ataupun mengatakan bahwa saya pernah bertemu dengan ayah kamu dan ibu kamu, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ini fotonya, ini foto kamu waktu kecil. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan rindu itu digantung di badan, ditahan dalam dada, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kalau perasaan itu ada dalam hati kita, maka insya Allah Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi syafi'una yaumil qiyamah, yang memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Bayangkan, resapi, rasakan bahwa kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW yang telah dihidayahkan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis-hadis. Kita lihat bukti-buktinya, tapi orang yang tidak kelihatan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa rindu itu membara dalam hati, maka boleh jadi nanti sesuatu kita akan bermimpi pada Rasulullah SAW. Kenikmatan yang tidak ada duanya diperlukan ini. Bermimpi pada wajah Rasulullah SAW. Seorang ulama dari Malaysia sudah wafat, rahimahullah. Dengan saya Datuk Dr. Harundin. Beliau waktu itu bermimpi mengatakan bahwa datang ke rumah Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sedang menunggu Rasulullah SAW. Belum mendengar ada Nabi SAW di rumah. Baru sampai di depan rumah Nabi, itu pun sudah sangat bahagia. Dan pada masa sekarang masih sering kita dengar ada orang yang bermimpi Rasulullah SAW. Ketika ada menulis kitab hadis, menulis tafsir, menulis suatu ilmu, sholat dua rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malamnya bermimpi dengan Rasulullah SAW. Masih ada, saya masih mendengar, masih kita dengar ada orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW. Itu adalah kenikmatan yang kita ada duanya. Kita minum teh, salah-salah minum jadi penyakit gula. Kita makan kue gorengan lama-lama, salah-salah makan ketagihan jadi kolesterol. Penyakitnya jantung. Apa kita makan akan kita buang. Tapi iman tidak pernah kita buang kalau dia berasal dalam hati. Kita akan bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u
besar. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Saudaranya yang lain dari saudara yang lain. Wa ummihi wa abi. Ayah dan ibu lari semuanya saling menggunakan diri sendiri. Kecuali siapa? Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haula'i shahida. Antum umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, kami siapa? Kata Nabi Adam, maaf, saya sendiri malu pada Allah Subhanahu wa taala pernah makan buah khulud. Jangan kepada saya. Datang kepada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim tolong memberikan syafaat. Kata Nabi Ibrahim, jangan minta sama saya syafaat. Saya pernah bohong. Anda pun tidak pernah bohong. Bohongnya apa? Yang ketika satu malam Nabi Ibrahim sudah punya rencana untuk menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh siapa? Azar, ayahnya sendiri ataupun pamannya sendiri. Nabi Ibrahim fana adalah mata menuju mau wasati. Diajak sama teman. Ayo kita jalan dangdutan ataupun hiburan malam. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan dikatakan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fana adalah mata menuju belum lihat bintang wa wasati. Faqala inni saqim. Dia mengatakan saya enak badan. Padahal sudah punya rencana untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang menyesatkan umat manusia bertiga. Jangan kepada saya dan jangan kepada saya. Datang kepada orang lain, kepada Nabi lain. Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam yang pernah tinggal di dalam surga, yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu, yang hidup dengan para malaikat pun menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana dengan kita kira-kira? Bagaimana dengan kita kira-kira akhir zaman ini? Yang jauh daripada Nabi. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana kita bisa mengamalkan? Nabi Adam alaihissalam pun yang tinggal dalam surga dan jannah ingin menyelamatkan diri sendiri. Nabi Ibrahim, ayahnya para nabi, lahir dari zuriat para nabi. Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Ismail, semua daripada zuriat dan lain-lain daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyelamatkan diri sendiri. Jangan pada saya pun harus menyelamatkan diri sendiri. Nabi, bukan presiden, bukan gubernur, apalagi cuma ustaz, bukan. Nabi. Presiden apa? Presiden lagi juga selesai turun mati juga. Semua akan mati. Kalau bahasanya penceramah dahulu, yang cakep aja mati, apalagi jelek. Mati. Datang berobat kemana? Ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa belanjakan kepada saya pernah bunuh orang. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana Firaun, ingin memakan diri. Kemudian tiba-tiba beliau melihat ada orang yang berontak, mau pukul-pukulan. Ini dari kaumnya, ini dari orang Firaun, orang Bani Israel yang jahat. Fabakazahu Musa. Nabi Musa membela kaumnya, ditonjok sama sekali pukul Nabi Musa itu luar biasa. Tonjok mati, kalah. Tyson perlu 2 menit, 1 menit. Ini sekali tonjok mati. Langsung tahu. Begitu Nabi Musa. Nabi Musa bilang jangan datang pada saya sendiri harus pertanggungjawabkan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Fabakazahu Musa. Pingsan, mati, dan pingsan terus mati. Jika Nabi Musa kira-kira berada pada zaman sekarang, mungkin cepat hilang preman-preman. Ataupun namanya suka balap-balap. Beliau kan selamatkan diri juga. Dan datang pada saya Nabi Musa bilang, wajibna bika ala haula'i syahida. Tapi Nabi Muhammad SAW menjadi saksi semua umat yang pernah ada. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Oleh demikian, apakah patut kita menjadikan idola kita adalah seorang pemain bola? Apakah patut kita menjadikan wala'iyadu billah seorang idola kita adalah
cek diri kita dan keluarga kita, anak, istri, cucu sekalipun, cek siapa idola kita. Jangan harapkan kalau idola dia bukan Nabi SAW akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Coba kita cek, harus cek, karena tidak ada beda kehidupan dunia dan akhirat kecuali perpindahan masa saja, perpindahan zaman saja, dan pertanggungjawaban saja. Maka kita berkumpul dengan keluarga kita. Kalau orang-orang itu orang beriman, orang-orang beriman akan berkumpul dan keluarganya nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bu? Ibu, mau kumpul sama suami nggak? Mau nggak kumpul sama suami? Mau. Suami mau kumpul sama ibu nggak? Jawabannya lemah. Ibu mau kumpul sama suami? Mau. Bapak mau sama ibu? Mau. Begitu. Harus bu, bapak harus nanti ketemu sama ibu lagi. Ada satu hikayah, orang mensusulkan bapak-bapak. Hikayah ini pada mereka. Jumpa keluarga enggak? Sebelum jumpa keluarga. Istri jumpa enggak? Enggak jumpa. Ya udah, ini ada silakan pilih bidadari. Lihat orang-orang mana? Mungkin dari orang-orang Myanmar, kata kecil. Mungkin mereka bilang ya udah karena kamu orang soleh di dunia ini hikayah ya, bukan hadis, bukan hikayah, cerita saja. Mereka surga tingkat kedua. Ada keluarga di sini enggak ada, istri ada di sini enggak jumpa. Harap-harap bapak ini dengan jumpa istrinya lagi dah. Dunia mah puluhan tahun tapi cari istri lain. Mereka tapi pengennya bapak ini tetap dengan istrinya. Bapak kira-kira jangan dengan ibu mau kumpul sama bapak? Mau. Bapak mau sama istri? Mau. Maunya agak segan-segan, entah takut atau karena apa saja. Naik ke surga tingkat ketiga, keempat, kelima. Nah, kata bapak mungkin karena itu upaya dengan harapan saya. Ini jokes saja. Apakah mirip orang Rusia, mirip orang apa? Harapannya. Kata malaikat, kalau itu kamu naik ke surga ini mungkin harapan kamu lupa dengan sana. Orang yang cakep, cantik, segala macam semua. Begitu buka pintu ini jumpa dengan istrinya lagi. Jadi bapak-bapak jangan jauh daripada ibu. Nanti jumpa dengan dengan ibu, ya. Jadi kalau kita saleh, kita baik, insya Allah berkumpul di negara ini dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita camkan pada hari ini bahwa perbedaan umat terdahulu dan sekarang adalah sekarang kita tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul, hanya tinggal para ulama. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnah pada kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kata Rasulullah SAW. Saya tinggalkan dua pusaka pada kalian. Kalau kalian benar-benar aku alaiha min nawajis, benar-benar gigit dan geraham kan. Ini perumpamaan gigitnya dan geraham adalah jangan sampai lepas. Gigit pada itu geraham. Buktinya apa? Kalau sudah lanjut 60 tahun coba cek gigi depan masih ada. Biasa gigi maju padahal gigi mundur tinggal. Gigi belakang. Dan gigi belakang paling kuat. Dia terakhir, pertengahan terakhir. Kecuali kalau sering suka suka gigit es batu pada masa muda itu rontok semua. Abu alaiha min nawajis, gigi dan geraham. Tidak akan sesat selama-lamanya. Kondisi apapun dunia ini begini-begini saja. Ada cobaan, ya, ada nikmat, ada cobaan, ada nikmat, ada nikmat sampai kita bisa bertahan dan Allah SWT memanggil kita. Dan salah satu cobaan terbesar adalah faktor ekonomi. Ekonomi. Karena Nabi SAW bersabda bahwa cobaan umat akhir zaman adalah ekonomi. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian rela dan jual beli 'ainah, apa jual beli 'ainah? Saya bilang sama Pak Haji Solo, misalnya Pak Haji, ya, atau Pak Haji Solo datang kepada saya, Pak Faisal, saya perlu uang nih untuk masjid. Berapa perluan? 10 juta aja. Oh boleh. Masjid punya apa? Ada tuh
Sekarang saya jual lagi itu motor kepada masjid 15 juta, cicil 3 tahun. Itu lebih al-ainah, jual beli objek yang sama pada waktu yang sama dengan harga yang berbeda, mengambil keuntungan di situ haram. Itu terjadi di mana-mana sekarang, terutama di Batam dan Bangka. Begitu kan? Di refinancing, dijual kembali, kasih uang tunai 10 juta. Mana BPKB? Nah, saya BPKB saya jual lagi. Ini motor saja. Motor saya jual lagi motor 15 juta, bayar 3 tahun. Rasa ingat, tapi mencekik 3 tahun. Kenapa 3 tahun tidak bisa tidur? Siang malam, malam susah, pagi susah, sore susah, utang masih nyangkut. Nah itu perilaku sekarang. Itu kan mencekik orang. Sampai kapan? Dan itu memang diciptakan. Namanya adalah money creation, menciptakan uang. Itu bisa menghasilkan, dan uang itu bisa menghasilkan uang namanya riba. Uang menghasilkan uang namanya riba. Tapi perilaku yang benar adalah ada yang jual beli. Orang datang ke bank syariah misalnya mau beli sepeda motor. Nah, sepeda motor dibeli dulu oleh bank syariah, dijual kepada masyarakat atau nasabah silakan. Dia ada two in one di situ. Dibeli oleh bank, dijual. Sama seperti kita datang ke toko, beli, kemudian kita bisa bayar cicil, sama. Cuma toko tidak bisa menyicilkan barang sebanyak itu, terbatas. Atau kita paling mudah beli barang untuk kebutuhan sebulan di toko sampai rumah itu cuma pokok, ambil gula, ambil beras, ambil telur, dan itu berapa? 500.000 cicil ya, boleh 3 kali bayar, oke, itu sama juga, itu boleh. Oh dia beli gula 1 kilo 20.000, dia jual mereka 22.000, ya beruntung, semua orang beruntung, tapi dengan cara yang benar. Itu salah satu beda riba dengan jual beli. Wahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, wa khalqun adnabal baqar. Kemudian sibuk dengan ekor sapi. Maksudnya apa nih? Ini adalah kiasan. Sibuk kita di pertanian, pertanian terus, banyak salah terus. Walau itu besar, kalian kemudian sibuk dan perkebunan dengan pertanian. Wa taraktum jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaihi dhullan. Allah akan timpakan hina kepada kita. Kenapa bangsa ini bisa merdeka? Karena ada jihad fisabilillah. Tapi setelah merdeka, kemudian kata-kata jihad itu di-ban, blaming. Kata-kata jihad adalah orang teroris. Jihad itu adalah berjuang pada jalan Allah dengan berbagai macam cara. Cara yang mana yang sempit dan khusus, ataupun mana yang luas. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, masya Allah. Pada pagi ini, subuh ini, datang ke masjid, nurul jihad dengan jihad. Mujahadah bersungguh-sungguh datang ke masjid, itu jihad fisabilillah. Dalam banyak khusus juga untuk diri sendiri. Ada lagi yang mana yang luas, kita berjihad pada jalan Allah, membangun masjid, membangun sekolah, membangun tempat-tempat ibadah, membangun ekonomi masyarakat, jihad fisabilillah juga. Tapi kalau sudah waktunya memanggil untuk perang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dengan darah-darah yang mengalir. Karena Allah